Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Auliandari dan kedua teman saya Gina Salvabila dan Azim Lutfi sebagai pewawancara hari ini. Di sini kami juga ditemani oleh Ibu Aziza. Apa kabar Ibu Aziza? Baik, alhamdulillah. Membahas tentang eco-print pada fashion, yang diterapkan pada fashion. Bagaimana awal mula Ibu Aziza memulai bisnis fashion eco-print ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir itu kita mengalami pandemi yang membuat kami yang ada di industri fashion, saya sebenarnya memiliki usaha bordir komputer yang saya pikir semua orang mengalami penurunan ketika masa pandemi, karena harus social distancing, harus ditutup semua usahanya, otomatis kita punya waktu luang. Nah, waktu luang itu kemudian kita berpikir, karena semua terhenti, perekonomian seolah terhenti yang cukup lama, harus ada inovasi untuk do something. Banyak karyawan yang tidak dipekerjakan, banyak ibu rumah tangga yang suaminya di PHK, banyak ini. Nah, berawal dari situ kita berpikir harus ada yang dilakukan, dan pada saat itu mungkin atas izin Allah ya, bukan kebetulan kok ada pelatihan eco-print yang ternyata beberapa saudara, beberapa tetangga mengikuti, namun karena eco-print itu cukup mahal sehingga mereka berhenti pada kursus aja, nggak ada follow up-nya. Akhirnya kita berkumpul waktu itu sekitar 7-8 orang, yuk kita bikin eco-print. Pertamanya untuk senang-senang, untuk menghabiskan waktu karena pandemi. Akhirnya kok ternyata kita bikin produk 1 kali, 2 kali banyak diminati. Kemudian kita berpikir, kenapa nggak kita jual secara serius, kenapa nggak diseriusin. Alhamdulillah hampir 2 tahun ini ya kemudian berjalan seperti itu. Dari bisnis fashion eco-print ini, segmen yang dituju itu siapa ya? Segmen eco-print itu ada orang-orang yang beli eco-print adalah orang-orang yang ngerti tentang eco-print, biasanya orang-orang yang cenderung menengah ke atas, karena produk eco-print itu cukup mahal, bukan karena mahalnya bahan, tapi sulitnya pengerjaan. Otomatis kita akan menjual mahal. Untuk membuat produk eco-print dari awal sampai akhir dibutuhkan waktu bisa 1 hari sampai 1 bulan sampai jadi produk jadi, dan bisa gagal, bisa cenderung sulit lah untuk semua orang bisa diproduksi dalam bentuk massal karena benar-benar handmade. Jadi kan di sini ada mukena, ada sepatu, tas, dompet, pasmina. Iya, pasmina, topi. Itu yang paling laris itu yang mana ya? Awalnya kita membuat semua produk karena kita juga dalam proses belajar. Awalnya kita belajar menggunakan bahan yang paling murah, yaitu kain mori, kain primissima, kain katun yang banyak, dan itu kemudian diolah. Tapi kok ternyata di pasar itu banyak sekali, banyak pelaku pemula seperti saya itu yang menggunakan katun sebagai bahan dasar untuk dijual. Dan akhirnya kita berinovasi, kalau semua jualan yang sama kemungkinan lakunya kan sedikit. Nah, kemudian saya memberanikan diri, kita coba bikin sutra. Memang awalnya bahan sutra itu mahal, ternyata ketika kita beli 1 roll itu cukup murah, jauh sekali, sehingga kita bisa menjual mukena sutra dengan harga yang cukup miring. Terus awalnya ada tawaran, bisa nggak kita membuat sutra dalam waktu 1 bulan, 60 mukena dalam waktu 1 bulan. Akhirnya kita bikin, ternyata kok bisa, dan pelanggan kita itu senang. Akhirnya banyak permintaan, sehingga di 1 tahun belakangan ini kita lebih fokus ke sutra eco-print. Jadi banyak ya peminatnya. Itu penjualan per bulan berapa ya, dan omset per bulan? Omsetnya itu tergantung kemampuan kita untuk membuat.
Kalau kita bikin 30 ya 30 itu laku, kita bikin 100 itu laku. Bahkan kita pernah membuat dalam kurun waktu 2 bulan itu 200 mukena laku. Karena kita, nah kendalanya adalah tenaga kerja. Tidak semua orang punya sense of art untuk mendesain, meletakkan daun pada tempatnya sehingga menghasilkan karya indah. Itu kendala kami, bahwa kita bisa sebenarnya permintaan banyak, tapi karena produksinya terbatas, itu kita tergantung dengan sumber daya manusianya. Jadi saat ini dalam menjalankan bisnis Tante dibantu oleh berapa karyawan? Sebenarnya bukan karyawan, kita rekanan karena saya merekrut ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi yang kepengen punya nilai ekonomis di waktunya. Jadi banyak, ada 5 mahasiswi UGM, terus 4 ibu rumah tangga yang mereka bergabung untuk berkegiatan bersama. Jadi nanti kita bagi hasil sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Dalam menjalankan bisnis ini ada nggak tantangan yang didapat? Tantangannya waktu dan SDM. Banyak mungkin anak-anak yang pengen bergabung, tapi begitu melihat proses pekerjaan yang kalau orangnya nggak suka cukup rumit. Karena prosesnya dari proses ekoprint itu dimulai dengan memilih bahan. Saya bisa menentukan bahan ini yang menjadi fokus bisnis kita karena kita sudah cobain bahan dari 10 bahan atau 20 jenis bahan. Kita lebih serak di bahan ini dan ternyata kok pasarnya ada. Nah, dari memilih bahan, kemudian bahan itu dimordan itu menghilangkan lilin di kainnya itu. Dari pabrik itu kan pakai bikin bahan putih, itu kan selalu pakai lilin, semua bahan pakai lilin. Nah itu direndam, ada tekniknya tersendiri. Nanti kalau memang kepingin belajar nanti kita ajari. Jadi modal itu seperti apa? Itu memasak kain selama 2 jam dengan campuran tawas, tunjung dan air kapur. Ada beberapa teknik mordan, itu ada mungkin 4-5 teknik mordan. Bisa kita membeli bahan untuk mordan, cukup merendam 2 jam. Untuk pemula enak, tapi untuk kita yang memproduksi banyak lebih enak kalau kita mencampur sendiri, lebih hemat. Nah setelah nanti dimordan, dikeringkan, kemudian dicelup warna. Nah untuk proses putih ini kita juga harus ngerti untuk membuat warna ini itu bahan apa, bahan kimia dan bahan alam apa yang harus kita lakukan. Nah untuk ekoprint itu kita awalnya ada tunjung itu karat besi yang dibuat di bubuk. Nah karat pakainya sedikit sekali tapi itu akan mempengaruhi warna, keindahan warna. Tunjung, tawas, nanti kalau warna ungu itu dari secang dicampur tunjung, itu kita harus mengenalnya by proses. Dan kita trial and error. Kita beli di pasar kayu-kayuan itu, jadi kayu kunyit, kayu secang, jolawe, mahoni dan banyak lagi yang bisa kita manfaatkan di sekitar rumah kita. Itu direbus dengan ukuran tertentu kemudian jadi pewarna. Nah, setelah selesai di ekoprint itu kita mengekoprint, kemudian proses panjangnya lagi kita harus setelah selesai dikeringkan kita harus menunggu. Ini yang barang jadi setelah di ekoprint harus ditunggu 1-2 minggu untuk agar warnanya bagus. Setelah itu kita proses lagi namanya fiksasi, baru dibuat mukena, dibuat kain, dibuat pasmina. Jadi mahalnya itu ada di prosesnya waktunya. Tapi orang yang tahu akan menerima dan membayar dengan harga mahal karena mereka tahu prosesnya. Buat orang awam yang tidak tahu prosesnya, rata-rata cuma mahal amat. Itu yang jadi tantangan buat para pengeko untuk melakukan inovasi terus.
dalam melakukan proses bisnis ini pernah nggak Tante ya mengalami komplain dari pelanggan, entah itu dari produknya cacat atau packagingnya bermasalah atau dari segi produknya kurang sesuai dengan yang dipesan. dipesan? Hampir tidak ada karena kita menjual barang yang sudah jadi, bukan PO. Oh iya. Kita tidak melakukan pesanan karena kita hasil ekoprint itu tidak mesti sama. Contohnya misalnya saya memproduksi tas berwarna merah, kemudian ada pesanan lagi, saya pesan tas merah, itu kami tidak akan menerima. Jadi kami hanya menjual apa yang kami buat, sehingga nggak ada komplain. Karena kita tidak bisa mengulang produk yang sama. Bahkan dengan ukuran pewarna yang sama, dengan cara yang sama, hasilnya beda. Itu uniknya ekoprint. Daun ini dari mana asal daunnya? Daun jati misalnya, daun jati dari Karangjati, daun jati dari Gunung Kidul, daun jati dari Jogja, hasilnya berbeda-beda. Bahkan waktu pengambilan, waktu diambil daun jati, pucuk daun jati itu diambil pagi, siang, malam, hasilnya akan berbeda. Itu indahnya ekoprint. Itu memengaruhi ya Tante? Oh, mempengaruhi. Jadi misalnya ini contohnya, ini daun jati yang diambil ketika sore hari, ini sudah 1 hari sebelumnya, hasilnya beda, nanti ketemu ini lagi. Nah, ada daun jati yang menghasilkan warna hijau, itu biasanya daun jati yang ada di sekitar di sini, karena tumbuhan itu kan fotosintesanya tergantung mataharinya, terus tergantung tanahnya. Jadi tanah di Jogja misalnya, di Sleman di sini, dengan tanah di Bantul, tanah di Gunung Kidul itu kan beda. Gunung Kidul daerah kars, otomatis pigmentasi pewarnaannya itu berpengaruh. Nah, di antara pengeko kita itu senang daun jati yang dari Karangjati karena hasilnya memang indah sekali. Kepekatan daun jati, terus cara kita membuat mordan, melunturkan lilin-lilin itu sangat berpengaruh ke ekoprint itu. Kalau bagaimana cara menjaga eksistensi di banyaknya kompetitor itu gimana? Inovasi produk. Jadi ketika kami menjual bahan dari katun, ya kurang laku karena hampir semua pengeko, bahkan di pameran dimanapun, ekoprint rata-rata menggunakan katun. Nah, kita mencoba membuat mukena, dan mukena memang modelnya agak mahal karena kalau katun biasanya dijual lembaran itu 2 meter, 2,5 meter. Untuk mukena kita butuh 4,5 meter dan bahan sutra. Namun karena kita fokus di situ dan alhamdulillah juga kita eksis di mukena ini dan beberapa kulit yang untuk dijadikan tas. Jadi ini kita sedang merintis bisnis Tante. Nah, ini bisnisnya berupa pasmina Tante, sama di web segi 4. Kalau menurut Tante produk kita ini gimana ya Tante? Bagus. Wah, saya senang sekali kalau ada anak muda yang merintis bisnis tapi coba mencari pangsa pasar. Pangsa pasar dicari dari di mana lingkungan kita berada, bisa, dan kemudian kita survei atau kita mencari pangsa pasar yang mampu kita raih. Nah, misalnya adik-adik ini pengen jualan pasmina yang dipakai teman-teman di kampus. Nah, itu jadi, kalau ini misalnya mungkin nggak pakai teman-teman pakai gini, atau fokus buat ini kan lebih ke pesta ya, lebih ke pesta. Nah, menyediakan pasmina untuk teman-teman yang teman-teman kampus yang akan berpesta. Tapi saya pikir kan mau wisuda, tapi kan sedikit ya, karena jarang, enak yang dipakai sehari-hari. Atau gunakanlah inovasi itu, kalau memang mau ini bisa di eko, jadi membuat pasmina ekoprint yang jarang kan. Nah, itu yang pangsa pasarnya lebih luas, bisa mahasiswa, bisa dosen-dosennya, bisa ini. Nah,
itu bisa dikembangkan. Dari pengembangan ini mungkin nanti ada permintaan ada nggak ya, bisa nggak ya membuat tas dari ekoprint, tote bag untuk ke kampus. Paling tidak adik-adik ini, anak-anak muda bisa mensosialisasikan gerakan cinta lingkungan, mengenali tidak menggunakan brand-brand luar negeri. Cinta produk lokal. Kalau kita bisa memproduksi, kenapa kita harus membeli yang brand-brand yang membuat kita kantongnya dirogoh dalam kan? Itu anak-anak muda sekarang itu seringnya gitu bangga dengan produk luar, padahal orang luar negeri itu senang sekali dengan produk alam yang seperti ini. Jadi kami itu mengirim pasmina, mukena, kerudung di Amerika itu laris sekali. Andai biaya pengirimannya itu murah, kita bisa banyak sekali pesanan dari sana. Karena mereka lebih cenderung ini. Nah, anehnya kita sendiri kadang malu atau nggak pede ya pakai ini. Jadi coba produksi pasmina yang dari ekoprint, kerudung-kerudung dari ekoprint, pasmina dari ekoprint, mulailah mengenalkan. Dan saya yakin lebih bangga dengan buatan sendiri, karena saya mengalami ternyata ketika kita bikin dari tanaman yang ada di sekitar rumah kita, wah bisa jadi gini lah. Pasti itu nanti ketika pertama kali kita semua yang setiap kali membuat ekoprint itu, hal yang paling kita sukai ketika membuka. Nanti ada videonya, nanti saya kira ini hal yang paling kita tunggu ketika proses ekoprint itu selesai, membuka ikatan itu. Kita mesti nunggu harap-harap cemas. Nanti wah hasilnya bagus sekali ternyata. Nah, kita akhirnya bangga sama diri sendiri, kok bisa ya. Nah itu yang dicoba ya, nanti produksi terus pasti nanti ada inovasi dari produk-produk itu. Kalau prinsip apa yang nanti jalani sampai bisa menjalankan bisnis sampai saat ini? Kerja keras, jujur, diniatkan ibadah. Kalau kita niatnya ibadah, kita dapat 2. Pasti Allah tidak akan membiarkan kita yang berusaha daripada orang yang tidak berusaha. Yang dinilai Allah itu kan usaha kita. Nah, ketika kita berniat ibadah pasti ada nilai plusnya. Entah itu bukan melulu berbentuk materi, dalam berbisnis paling tidak ketemu teman, bersilaturahim, menyambung silaturahim. Seperti adik-adik gak kenal saya terus berkenalan, oh ternyata siapa tahu kita bisa bermitra berbisnis, itu kan bentuk dari nilai plus dari sebuah silaturahim. Dan yang kedua, jujur. Penting sekali bagi kita itu untuk menjaga kejujuran kita, jujur dalam produk, jujur dalam keuangan. Apalagi kalau kita bermitra, misalnya bertiga ini mau merintis bisnis, kalau salah satu tidak jujur, kira-kira bisa besar nggak? Enggak. Karena jadi salah satu ada yang nggak mau bekerja keras, itu kan tidak jujur dengan waktu. Nanti ketika mau memproduksi, saya pergi padahal malas. Nah, terus nanti tidak jujur dalam hal keuangan. Nah, itu pentingnya kejujuran dan kerja keras. Tidak ada kesuksesan yang tidak dilakukan dengan kerja keras di awalnya. Capek merintis bisnis itu, capek sekali. Orang lain tidur, kita mengawali bisnis ekoprint ini Sabtu Ahad. Karena waktu itu pas saat libur banyak ibu-ibu yang ya kerja nungguin anaknya sekolah, ketika Sabtu Minggu mereka bisa menitipkan anaknya ke bapaknya, ibunya kerja di sini, kita berkegiatan bersama. Itu capek sekali, dari mulai mempersiapkan mencari daun itu hari Sabtunya, Minggunya itu mulai jam 9, nanti bisa sampai jam 9 malam kalau pesanan banyak. Pernah kita mendapat pesanan pasmina itu 150 lembar dalam waktu 2 minggu.
prosesnya itu panjang dan melelahkan. Itu tadi yang saya bilang, tidak ada bisnis yang sukses tanpa kerja keras. Kalau sekarang adik-adik bilang wah enak, saya sering bilang wah enak ya setiap bikin laku, tapi mereka kan nggak tahu di belakangnya usaha apa yang kita lakukan sampai ini. Ya kuncinya itu ibadah, jujur dan kerja keras. Insya Allah itu kita akan sukses ke depan. Nggak terasa ya Tante, udah beberapa menit kita ngobrol. Semoga bisnis Tante terus lancar dan semoga kita bisa ngikutin jejak kesuksesannya Tante juga. Terima kasih wawancara hari ini. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.